nothing in the sport. He got nothing in the sport. 13 fights he's had in the company. That's it. And 3 against named opponents. 3 against named. He had a fight against me coming off of. I was off the yacht. I was doing bad things on a yacht, yeah? I don't even want to. I was partying heavily. And I was up to my eyeballs in court cases and all of this. I hadn't fought in 2 years. I was worth 200 million. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari The Notorious Conor McGregor yang kembali tebar pesona di momen comebacknya ini. Dalam sebuah interview, McGregor membuat sensasi yang tentu saja mengejutkan mengenai ranking The Goats of UFC versi dirinya. Ya, sebagai catatan, Doi hanya menjawab pertanyaan dari wartawan sih, karena memang tema The Goat hampir ditanyakan oleh media di setiap kali kesempatan. Namun bukan McGregor namanya kalau jawabannya standar dan sesuai kesepakatan sebagian besar fans UFC. Conor dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah ranking 1 The GOAT. Ya, jujur saja saya sangat senang dengan tingkahnya ini. Karena berbeda dengan kepercayaan diri Ilia Topuria yang terkesan begitu berat dan dibuat-buat, ketinggalan McGregor ini tampak sangat natural dari dalam hati. Sehingga tentu saja hasilnya sangat menjual dan menghibur untuk para fans. Dan tak ketinggalan, hujatan yang mengarah padanya pun juga tak kalah banyak, mengingat dia dengan sangat entengnya mengatakan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Namun terlepas dari kontroversinya, ya untuk penonton lama seperti saya pasti akan sangat senang. Karena ya seperti inilah UFC yang saya kenal. Terlalu banyak respect hanya akan membuat pertandingan menjadi garing. Selama tidak bawa unsur suku, ras, agama, keluarga hingga negara, trash talk McGregor memang sangat menghibur. Dan berikut ini adalah detail lengkap 10 besar The GOAT versi Conor McGregor. Conor McGregor 1. Anderson 2. Give me John 3. Okay. Demetrius 4. Shevchenko 5. Nunes 6, Makhachev 7, Cormier 8, Habib 9, and Volkanovski. Where's he still in? He's gone now. But he would be your 10. You bumped him out. He's no longer on the list. Yeah, I don't think so either. Why? I mean, Volkanovski, I think, has an impressive resume, strength of schedule, and by the time he became UFC champion, had only lost recency bias going on here. But by the time he became UFC champion, he had only lost 3 rounds. By the time I became UFC champion, I done it inside of a round. You add them all up, I done it inside 1 round. Lose a round, lose 3 rounds, I done it in 1 round. I done the whole body of work in 1 round. I done Aldo and Cerrone inside of a minute. Yaps, tidak ada nama George St. Pierre. Ya, ini kebangetan sih. Walaupun bisa dipastikan sebenarnya dia asal ceplas-ceplos, tapi kemampuan ngelesnya memang di luar nalar. Sang host pun hanya bisa menahan tawa dengan list McGregor tersebut. Terlebih lagi, ia mencoba menggoda Conor dengan mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan Volkanovski yang berada di urutan ke-10. Volkanovski sudah menunjukkan level permainan yang sangat tinggi sebagai seorang juara dan mempertahankan konsistensinya selama bertahun-tahun. Selama mempertahankan sapu kelas bulunya pun, Volk hanya kalah 3 ronde saja. Namun bagi McGregor itu bukanlah hal penting. Yang paling penting bagi McGregor adalah berapa lama Volkanovski menyelesaikan lawannya. Conor hanya menghitung kemenangan KO dan bukan kemenangan decision. Dan memang saat McGregor di kelas bulu dulu, ia seringkali menang KO di ronde pertama. Dan seperti quote-nya dulu yang sangat terkenal, yaitu I only count knockout in my record. Legenda seperti Dustin Poirier, Jose Aldo pun ia KO di ronde pertama, dan itu memang sangat spektakuler. Jadi baginya Volkanovski masih jauh berada di bawahnya. Yaps, gak usah terlalu dibahas mengenai urutan quote-nya. Anggap saja sebagai hiburan di tengah stagnannya trash talk UFC saat ini. Karena saya yakin tidak cuma saya, tapi mayoritas fans pun tidak setuju dengan list McGregor tersebut. Namun, ada 2 hal yang saya respect dari pernyataan McGregor. Pertama, sebenci-bencinya ia pada Habib,
ia masih mengakui kemampuan Khabib berada di urutan 9 dan Makhachev di urutan 7. Selain itu, McGregor juga sangat sempurna memanggilnya dengan nama Khabib, di mana kebanyakan orang barat memanggilnya dengan nama Khabib. Dan kedua, McGregor menghormati petarung wanita, di mana banyak fans yang mengabaikan petarung wanita. Ya, termasuk saya sendiri sih, yang memang jarang sekali mengupdate informasi tentang petarung wanita. Tapi dua nama yang dimasukkan McGregor sebenarnya layak mendapatkan respect, yaitu Valentina Shevchenko dan Amanda Nunes. Berita selanjutnya masih tentang Conor, yang meskipun memusuhkan Khabib dalam quote-nya, tapi tak lupa ia juga mencaci maki Khabib. Ya, inilah ciri khas McGregor. Sang host awalnya mengatakan bahwa Khabib adalah petarung hebat yang tak pernah kalah di sepanjang karirnya. Mendengar itu, McGregor terlihat kepanasan dan mengatakan bahwa Khabib tidak meninggalkan hal berarti di industri ini. McGregor beralasan bertarung hanya 13 kali di UFC dan hanya mengalahkan 3 nama besar adalah sesuatu yang sangat overrated. McGregor mengaku kalah memang betul, tapi ia juga mengatakan bahwa McGregor yang dikalahkan Khabib adalah versi dirinya yang terburuk, di mana ia vakum dari UFC selama 2 tahun dan banyak berpesta sehingga tidak disiplin. Selain itu, Conor juga membuat alasan bahwa ia memiliki cedera jari kaki sehingga tidak bisa tampil maksimal dalam melawan Khabib. Itu pun Conor sangat bangga bisa menangkan Khabib hingga masuk ronde keempat, dan itu mengindikasikan bahwa menurutnya jika ia berada dalam kondisi prima, ia bisa mengalahkan Khabib. Well, sekali lagi ucapan McGregor cukup kita jadikan hiburan saja, karena faktanya ucapannya sangat menghibur. Karena untuk keakuratannya tentu tidak valid. Mengenai tuduhan yang selalu diarahkan pada Khabib yang katanya mendapatkan lawan mudah, sudah pernah saya bahas di video ini. Dan alasan McGregor kalah karena ia tidak prima, kalaupun itu benar, ya salahnya sendiri, karena menjadi petarung disiplin adalah unsur yang paling penting. Tetapi saya tidak percaya bahwa McGregor tidak mempersiapkan diri dengan baik. Menurut Islam Makhachev, Conor saat itu masih dalam kondisi yang sangat baik dan fighter yang sangat berbahaya. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana bentuk tubuh McGregor yang sangat bagus untuk petarung kelas ringan, dan saat itu ia bisa memotong berat ke 154,5 pounds, bukan 155 pounds, yang artinya tubuhnya masih sangat prima. Masalah Conor mampu menahan Khabib di ronde keempat, ya karena Khabib sengaja berlama-lama di oktagon agar puas menghajarnya. Khabib sendiri pernah mengatakan bahwa ia kecewa McGregor menyerah karena ia belum puas menghajarnya, dan akhirnya seluruh timnya kena getahnya karena Khabib langsung ingin menghajar Dillon Danis yang berada di timnya. Dan alasan cedera kaki juga tak bisa jadi alasan pasti, karena dengan cedera yang sama pun Khabib berhasil membungkam Justin Gaethje yang lagi sangar-sangarnya. Lagi pula secara gaya bertarung pun, sebagian besar pengamat mengatakan mau versi Conor McGregor yang manapun, ia tetap tidak akan bisa mengalahkan Khabib yang sangat puas dalam men-take down lawannya. Nothing in the sport. He got nothing in the sport. 13 fights he's had in the company. That's it. And 3 against named opponents. 3 against named. He had a fight against me coming off of. I was off the yacht. I was doing bad things on a yacht, yeah? I don't even want to. I was partying heavily, and I was with my eyeballs in court cases and all of this. I hadn't fought in 2 years. I was worth 200 million. I come back and fight this fucking guy. I done 4 rounds with him. I had a broken toe. I'm sure you've seen the Netflix show where I broke my fucking foot 3 weeks before the bout. This guy's nothing. Then where is he now also? He's gone. So I don't rate him at all. I don't rate him at all. No courage. The man has no courage. The man has succumbed to his pain, and it is a damn shame. I have nothing to say to him. Nothing to say about him. I don't rate him. Meskipun begitu, McGregor bersikap berbeda mengenai Islam Makhachev. Conor cukup profesional di sini, di mana ia tidak menaruh perasaan personal pada Makhachev. Ia mengakui bahwa Makhachev adalah petarung terbaik di dunia saat ini, dan resumenya sudah melampaui Khabib.
ia tidak mengatakan Makhachev lebih hebat dari Khabib, tapi dari sisi resume dan rekor, Makhachev telah melewati Khabib. Dan fakta bahwa Makhachev masih lanjut dan Khabib sudah pensiun membuat perbedaan resume mereka akan semakin jauh. Dan jika Makhachev kembali menang, maka McGregor pun tak akan sungkan untuk menaikkan ranking GOAT versi dirinya. Ya meskipun pasti masih tetap di bawah dirinya sendiri sih. McGregor pun juga tak lupa akan menjadikan Makhachev sebagai target selanjutnya jika ia mengalahkan Max Holloway akhir pekan nanti. Jika McGregor menang, apakah Makhachev versus McGregor bisa terjadi dan bisa menyamai hype Khabib versus McGregor? Karena meskipun saat ini McGregor tidak mencari konflik dengan Makhachev, tapi bukan tidak mungkin McGregor akan kembali beraksi lagi. Dengan Khabib aja, dulu McGregor pernah berfoto bersama dengan penuh senyum manis. Jadi intinya ketika berbicara mengenai hype tentang Conor McGregor, ia adalah nomor 1 dan tidak ada yang mampu mendekatinya. Current best. He's above Khabib. He talk is to above me. Khabib. Finishes, body of work, both divisions. For sure he is. But look, many of Still in it, still at it. Body of but they're all, there's a little bit of people are impressionable. They're trying to get. There's a lot left in that boy. There's a lot left in that boy, and he should recognize that and keep going. I have him above both his teammates there in Cormier and thing. never lost though. He's never lost. His first half of his work was fighting in his father's shows in the middle of nowhere in wherever they're from. He's like 12-0. The opponent he's fighting is 0-0. 0-0. This isn't boxing. Demikian segmen berita kali ini, dan nantikan konten menarik lainnya seputar UFC di konten-konten selanjutnya. Stay tune terus ya. Terima kasih. I think Gaethje is, when he's on, he's good. He's okay. But when he's off, he's atrocious. And yeah, no, I fancy him handling. I fancy teeing off on Gaethje. And Islam, there's history there. It's at 170. I know he's fighting an Irishman, my fellow Irishman, who I've also trained with, who I also know. I'm open for it, for sure. I am open for either. Last one. What is the message to the people who have backed you since day one through all the ups and downs? This one's for you. This one's for the people who stuck by me and believe in me and supported me. This one's for them.